Bagaimana mungkin aku bisa nyampe ke sini? Rumah sakit itu penuh dengan orang-orang asing. Wajah mereka nampak pucat pasi. Dokter dan perawatnya pun seperti cuek dan kurang peduli dengan pasiennya. Benar-benar tempat yang aneh. Sore itu, kami 3 sekawan sedang mengadakan acara reunian untuk menyambut kedatangan Bagong yang pulang kampung sekitar hampir 6 tahun merantau. Namaku Alan. Sementara kedua sahabatku biasa dipanggil Bagong dan Sipit karena matanya yang mirip orang Cina. Dari kecil kami sudah bersahabat. Selain sama-sama bandel, kami juga punya kebiasaan yang sama, yaitu doyan mabok. Malam itu, Bagong dan Sipit menjemputku di rumah. Karena motorku sedang diperbaiki, maka kami berboncengan bertiga. Namanya juga anak muda, reunian kali ini juga kami berencana pesta miras. Kami memilih salah satu kafe untuk tempat acara dan minum sepuasnya sampai teler. Setelah acara selesai, kami kembali berboncengan. Aku yang menyetir. Awalnya, aku masih kontrol meskipun dalam keadaan mabok. Hingga akhirnya motor yang membawa kami selip, lalu oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi selanjutnya karena waktu itu aku pingsan. Tahu-tahu aku sudah berada di sebuah rumah sakit dengan balutan di kepala. Bagong dan Sipit, mereka berdua kemana? Aku sendiri kurang tahu. Karena setiap kali aku mau mengangkat kepala, rasa pening menderaku. Oh iya, kamar tempatku dirawat terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai. Yang 1 kosong, sementara 3 lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan korden berukuran sekitar 2 meteran. Jadi aku tidak pernah tahu dan mengenal siapa pasien di sebelahku. Yang aku dengar hanya suaranya saja, seperti orang yang mendengkur. Penerangan di kamar pasien pun kurang begitu terang. Tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Sampai tiba-tiba terdengar suara pintu berdecit. Aku palingkan muka melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan, suster itu menuju ke salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang dilakukannya karena pandanganku terhalang oleh korden. Tidak lama kemudian suster itu keluar kamar. Dan beberapa menit kemudian kembali lagi dengan 2 orang suster lainnya sembari membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat. Aku ketakutan, ngeri. Karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit. Ditambah lagi sekamar denganku. Suster tersebut membawa mayat pasien itu keluar. Sekujur badannya ditutupi kain penutup mayat, hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikan. Dan saat mayat pasien itu didorong tepat di depanku, tiba-tiba mayat itu seperti membuka matanya dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan kepalang. Sontak saja ketakutan langsung menghampiriku. Aku kucek-kucek kedua mata, berharap itu hanya sekedar halusinasi, mengingat aku masih dalam keadaan mabuk. Dan syukurlah, begitu kulihat lagi mayat itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tidak pernah menengok ke arahku.
Suster, kemana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini? Sudah berapa lama saya ada di tempat ini, suster? Buru-buru, aku memberondong dengan beberapa pertanyaan sekaligus menanyakan keberadaan Bagong dan Sipit sebelum suster-suster itu pergi meninggalkan kamar. Mereka di kamar lain. Kalian sudah semalaman berada di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar karena kondisimu masih belum baik, jawab suster pertama dengan mimik muka sedingin es. Aku pun manggut-manggut tanda mengerti. Karena merasa suntuk dan bosan terus-terusan berbaring, akhirnya aku berusaha beranjak dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak gorden pasien sebelah. Dan terlihat keadaan pasien itu sungguh mengenaskan. Mukanya penuh luka. Sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya entah kemana. Mungkin dia mencium aspal saat kecelakaan. Sementara cairan infusnya juga bercampur darah. Apa dia koma? Pikirku saat itu. Kenapa dengan wajahmu, Bang? Aku bertanya. Tapi pasien itu tetap diam, tidak bersuara. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan menuju jendela kaca. Aku melihat suasana di luar ruangan. Dan yang terlihat hanyalah kegelapan. Aku tidak melihat adanya cahaya penerangan lampu di luar sana. Mungkin masih malam, hiburku dalam hati. Aku kemudian mencoba mengingat kejadian awal saat kecelakaan malam itu. Tapi gagal. Memori otakku seakan hilang. Sampai tiba-tiba bulu kuduku meremang dan telingaku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Alan, keluar kamu. Keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya. Dan aku pun beranikan diri mencari asal suara itu. Sepertinya dari luar kamar. Perlahan, tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku akan meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati lorong-lorong koridor. Aku melirik tiap bangsal, memang terdapat pasien. Tapi di mataku, pasien-pasien tersebut seperti sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku saat itu, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku pun semakin cepat. Aku berusaha mencari pintu keluar karena tidak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk sekedar bertanya. Dan seperti berada di ruang kaca, aku sama sekali tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali di koridor yang sama. Dan begitu seterusnya. Aku sedikit bernafas lega begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Dengan tertatih, aku pun menghampiri sang dokter. "Dok, maaf, pintu keluar sebelah mana ya?" Tanyaku memberanikan diri. Tapi dokter itu hanya diam, tanpa sedikit pun menengok ke arahku. "Dok," sapaku sekali lagi. Karena mungkin saja tadi dia tidak mendengarku. Dan beruntung kali ini dokter itu mendengarnya. Lalu
Pelan-pelan ia menoleh ke arahku. Aku terlonjak kaget karena wajah dokter itu sangat menakutkan. Kulitnya terkelupas seperti terbakar. Biji bola matanya yang kanan keluar dari kelopaknya, sedangkan kepalanya mengeluarkan darah serta nanah yang baunya anyir dan amis. Nafasku tersengal serasa di ujung. Jantungku berdegup kencang. Dan keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar, aku berteriak lalu lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju. Dan saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung. Separuh wajahnya membusuk. Baju yang dikenakannya bukan lagi baju seragam suster, tapi sudah menjadi kain putih lusuh yang penuh darah dan kakinya tidak menapak ke lantai. Kepalaku semakin pening dan darahku seakan berhenti mengalir. Sendi-sendi tulangku kaku tidak dapat digerakkan karena dari bawah selangkanganku terlihat suster lain yang sedang ngesot sambil tangannya bergelayut di antara kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri tanpa didorong oleh siapapun. Sontak saja aku berteriak histeris. Aku kalap. Aku betul-betul ketakutan luar biasa. Hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan, dan ketika sadar aku tidak lagi berada di rumah sakit, melainkan di areal pemakaman umum yang terkenal kankerannya. Terlihat juga Bagong dan Sipit masih terletak pingsan di sampingku, dan tubuh mereka pun penuh dengan luka. Sementara motor yang kami pakai ringsek tepat di bawah pohon tua. Berarti aku bawa motor itu masuk ke sebuah makam lalu menabrak pohon. Apa mungkin mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang tadi aku alami ya? Lalu, sudah berapa hari aku tidak sadarkan diri? Aku pun tidak tahu jawabannya. Dan setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Bagong dan Sipit ternyata juga sempat singgah di rumah sakit itu dan mengalami kejadian yang sama seperti yang aku alami. Sampai saat ini, rumah sakit itu masih menjadi sebuah misteri bagi kami. Bisa jadi itu adalah rumah sakit gaib.